wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di sini. Nah, di video sebelumnya kan kita membahas tentang statis routing. Nah, pada video kali ini kita membahas tentang dynamic routing. Oke, pertama-tama di sini kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari dynamic routing itu. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Selanjutnya, di sini ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama yaitu ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di mana dalam satu organisasi atau AS, yaitu Autonomous System. Yang kedua ya ada RIP, IGRP, lalu OSPF dan juga ISIS. AGP yaitu singkatan dari Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Yang keempat ada BGP, yaitu singkatan dari Border Gateway Protocol. Selanjutnya di sini ada dynamic berdasarkan cara kerja. Distance vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga, neighbor, untuk menentukan route terbaik. Yang pertama di sini ada dua yaitu RIP dan juga IGRP. Link state, router membangun peta jaringan sendiri, yaitu database topologi lengkap. Lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra's. Yang kedua itu ada OSPF dan juga ISIS. Hybrid kombinasi distance vector dan link state. Yang keempat ada EIGRP. Selanjutnya ada komponen dasar dalam dynamic routing, yaitu ada neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Yang kedua ada metric, yaitu nilai untuk menentukan jalur terbaik. Bisa berupa hop count, bandwidth, dan delay, cost, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu ada routing table. Table berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Yang keempat, ada algoritma, yaitu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya yaitu Dijkstra's, Bellman, dan Bellman-Ford. Selanjutnya, di sini ada EIGRP. EIGRP yaitu singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam suatu jaringan autonomous system secara otomatis. Yaitu EIGRP adalah pengembang dari EGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Selanjutnya termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Selanjutnya, cara kerja EIGRP. Nah, cara kerja EIGRP yaitu bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number, yaitu disingkat jadi ASN. Langkah kerjanya yaitu yang pertama yaitu neighbor discovery, yang kedua yaitu router EIGRP saling mengenali, membangun agency dengan router tetangga melalui pesan hello. Yang ketiga yaitu topology exchange. Yang keempat yaitu setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua route yang diketahui. Yang kelima yaitu ada route calculation. Yang keenam yaitu EIGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algorithm untuk menentukan route terbaik tanpa loop. Yang ketujuh yaitu routing table update. Yang kedelapan yaitu jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh table. Yang dikirimkan ke router tetangga membuat EIGRP efisien. Oke. Selanjutnya EIGRP terjadi beberapa bagian, yaitu ada hello, menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Dan yang kedua ada update, mengirim informasi route baru atau perubahan.
Yang ketiga ada query, yaitu menanyakan root ke router tetangga. Yang keempat yaitu ada reply, menjawab query dengan root yang dimiliki. Yang terakhir yaitu ACK, mengonfirmasi penerimaan pesan update. Oke teman-teman, di sini kita sudah menjelaskan tentang EIGRP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan atau mengimplementasikan EIGRP ini di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi sederhana yang dimana di sini tuh ada 2 router dan juga 2 PC. Nah, di sini saya sudah memberikan IP-nya. Yang pertama di sini ada IP untuk PC, ini IP untuk default gateway dan juga ini IP jalur. Oke, di sini kita akan memasukkan dulu IP-nya terlebih dahulu ke desktop, ke IP configuration, lalu 100.100.100.2, kita enter. Nah, di sini kita ganti jadi 255.255.0. Nah, di sini kita masukkan default gateway-nya .1. Oke, kita close, kita ke PC yang kedua, desktop, kita masukkan 120.120.120.2. Oke, ini ganti jadi 255.255.0. Oke, default gateway-nya 120.120.120.1. Oke, kita close. Nah, oke teman-teman, karena di sini kita udah memasukkan IP, kita langsung saja ke pengkonfigurasinya. Nah, di sini kita masuk ke router yang pertama. Klik CLI. Nah, di sini kita ketik aja no, enter, enable, konfigurasi terminal, interface GIG 0 size 0. Karena di sini kita akan mengaktifkan dulu yang arah router ke PC ini. Enter, lalu kita no shutdown. Masukkan IP address default gateway teman-teman, 100.100.100.1, lalu masukkan subnet max-nya juga, .0. Oke, sudah. Nah, kita masukkan interface GIG 0/1/1. Nah, yang ini teman-teman, jadi kita masukkan IP jalur yang ini. Kita no shutdown, lalu IP address 11.11.11.1. Lalu subnet box-nya jangan lupa 255.255.252. Oke, sudah. Kita close, lalu kita masuk ke yang router yang kedua. Oke, kita enable konfigurasi terminal, interface GIG 0/1. Oke, lalu kita aktifkan no shutdown, IP address 120.120.1. Oke, subnet max-nya jangan lupa 255.255.0. Lalu kita masukkan interface GIG 0 size 0. Yang ini ya teman-teman. Nah, kita enter, no shutdown. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu, yang IP jalur. .2. Oke, subnet max-nya 252. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke router yang pertama lagi. Kita enter, lalu kita exit. Nah, kita ketik router memakai tanda tanya teman-teman. Nah, di sini ada BGP, EIGRP, OSPF, dan RIP. Karena di sini kita sedang mengkonfigurasikan EIGRP, nah kita pilih yang EIGRP aja. Kita pakai tanda tanya lagi. Oke. Nah, ini ada autonomous system number yang dari 1 sampai 6.553. Nah, kita di sini memakai angka 1 dulu aja numbernya. Lalu masukkan network 11.11.11.0, lalu network 100.100.100.0. Oke, sudah. Nah, kita masuk ke router yang kedua teman-teman.
Nah, kita exit sama seperti yang tadi, router EIGRP 1. Oke, masukkan network 11.11.11.0. Nah, network 120.120.120.0. Oke, nah di sini kita akan cek terlebih dahulu, yaitu do show IP route. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Nah, untuk ada huruf D, yaitu yang dimana itu D itu EIGRP. Nah, ini teman-teman, yaitu 100.100.100.0/2. Nah, itu tuh /24. Nah, ini tuh berarti sudah terhubung ya teman-teman, sudah berhasil. Oke. Setelah itu kita akan cek, nah di sini kita akan cek bagaimana cara cek IP neighbor itu. Nah, kita ketik aja perintahkan do show IP EIGRP neighbor. Nah, ini sudah ada teman-teman. Address-nya itu 11.11.11.1. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, kita akan coba terlebih dahulu mengirim surat dari PC 0 ke PC 1. Kata ini lagi in progress. Nah, successful ya teman-teman. Coba kita sebaliknya dari PC 1 ke PC ini. Oke, successful juga. Di sini kita akan coba ping itu ke command prompt. Ping 10.10.10.2. Nah, teman-teman berarti ini sudah berhasil tentang pengimplementasian EIGRP. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi OSPF. Nah, oke teman-teman, di sini kita ada di materi yang kedua, yaitu ada OSPF. Nah, OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path First, yaitu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan yang pertama, mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Yang kedua, itu menghitung route terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra, yaitu SPF Shortest Path First. Nah, lalu di sini tip protokol, yaitu Link State. Yang kedua, algoritma Dijkstra, yaitu SPF algoritma. Routing metric, yaitu cost, berdasarkan bandwidth. Open standard, tidak hanya untuk router Cisco. Lalu konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan, yaitu VLSM atau CIDR support, mendukung subnet max variabel. Yang terakhir itu autentikasi, dapat menggunakan password untuk keamanan. Selanjutnya ada area dalam OSPF. OSPF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien, yaitu area 0, yaitu backbone area utama. Semua area lain harus terhubung ke sini. Lalu ada area lain, yaitu non-backbone, area tambahan untuk membagi topologi. Selanjutnya ada neighbor discovery, yaitu router membentuk hubungan adjacency menggunakan paket hello. Lalu yang kedua itu database exchange, bertukar informasi link state LSA. Lalu yang ketiga ada SPF calculation, menghitung jalur terbaik. Lalu yang terakhir ada routing table update, menambahkan router terbaik ke tabel routing. Lalu di sini ada hello, mendeteksi dan menjaga tetangga, neighbor. DBD yaitu database description, deskripsi singkat LSDB. LSR itu link state request, meminta informasi LSA tertentu. Lalu LSU, link state update, mengirimkan LSA terbaru. Lalu yang terakhir ada LSACK, yaitu acknowledgement, yaitu konfirmasi penerimaan LSA. Oke teman-teman, di materi yang kedua ini kita akan mengkonfigurasikannya juga di aplikasi Cisco Packet Tracer.
Oke teman-teman, di sini udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk OSPF ini, untuk topologi jaringannya sama seperti yang tadi teman-teman yang ya JRP. Nah, hanya saja diganti router aja. Oke, untuk IP address-nya itu tetap sama yang JRP. Nah, kita klik aja isi yang pertama, lalu ke IP configuration, lalu isi aja IP-nya. Kita ganti subnet mask-nya. Oke, 100.100.100.1. Kita close, lalu ke PC yang kedua, desktop. 120.2 subnet max-nya. Oke, default gateway-nya tik 1. Tik 1. Oke, close. Nah, langsung aja kita ke router. Yang pertama, CLI no. Oke, sama seperti yang tadi teman-teman, enable konfigurasi terminal, interface GIG 0/0. Kita aktifkan dulu no shutdown, lalu masukkan IP address. Nah, yang ini teman-teman, 100.100.100.1 255.255.255.0, enter, lalu masukkan yang GIG 0/1, lalu no shutdown, IP, ya ampun, IP address 11.11.11.1 255.255.255.252 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan nah ini kita ke router yang kedua teman-teman. Nah, untuk pengkonfigurasinya sama yang di router sebelumnya. Enter, enable konfigurasi terminal, interface GIG 0/1. Nah, yang ini teman-teman, yang arahnya ke bawah dulu. Oke, no shutdown, IP address 120. Tik 1, jangan lupa subnet mask-nya. Tik 0. GIG 0/0. Oke, no shutdown. Kita masukkan IP address-nya. Oke, jangan lupa subnet mask 252. Oke, enter. Nah, sudah teman-teman, kita masuk lagi ke router yang pertama. Kita exit, lalu kita perintahkan router OSPF karena kita memakai yang materi yang OSPF. Tanya. Nah, di sini ada proses ID. Kalau di EJF itu anonymous number gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai yang angka 10 aja. Nah, kita ketik network 11.11.11.0. Oh iya, harusnya pakai tanda tanya teman-teman. Maaf, kesalahan. Network 11.11.11.0 lalu pakai tanda tanya. Nah, ini ada OSPF wildcard bytes. Nah, itu kebalikan dari subnet mask. Nah, untuk perhitungannya, nah, yaitu 255.255.255.255. Nah, karena kita tadi memakai slice 23 yang ada di sini teman-teman tadi, nah itu slice 30 itu 252 ya teman-teman. Nah, jadi perhitungannya itu kayak 255 dikurangi 255 itu hasilnya 0 dan juga seterusnya. Lalu yang terakhir itu ada 255 dikurangi 252 yang hasilnya 3. Nah, jadi intinya tuh kayak 255 menjadi 0, kalau 0 jadi 255. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita ke router yang pertama lagi. Ini kayak internet network, kita terus ulang 11.11.11.
0. Nah, jadi yang tadi itu kan 0.0.0.3. Jadi kita tulis lagi titik 0.0.3. Lalu area 0. Oke. Lalu kita tulis lagi network 100.100.100.0. Lalu yang tadi titik 3. Oh, jadi 255 area 0. Oke. Nah, kita ke router yang kedua, teman-teman. Nah, kita exit. Kita tuliskan router OSPF. Kita tanya. Nah, di sini kita router OSPF-nya itu kiri yang 12, teman-teman. Jadi itu beda. Nah, enter. Lalu network 11.11.11.0, kita tanya. Nah, ini ada wildcard bytes juga. Lalu kita ketik lagi. Itu yang tadi 0.0.0.3 area 0. Nah, sudah. Lalu kita ketik lagi network 120.120.120 0.0. Nah, kita enter dulu. Kita masukkan network 120.120.120 titik 0. Lalu yang tadi 0.0 0.0.0 titik 255 area 0. Nah, sudah. Lalu kita akan cek the show IP route. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Nah, untuk O, ini ada huruf O ya, teman-teman, yang dimana O itu OSPF, berarti ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba mengirim surat dari PC 0 ke PC 1. Masih in progress. Nah, successful ya, teman-teman. Nah, kita coba kebalikannya. Nah, successful juga. Di sini kita akan coba ping di command prompt. Ping 120.120.120.2. Nah, oke, berhasil teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada BGP. Nah, di materi yang ketiga atau di materi yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang BGP. Nah, BGP ini itu Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, yaitu antar Autonomous System atau AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, LSP atau antar negara di internet. Lalu, menentukan rute terbaik antar AS, Autonomous System. Yang kedua ada memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global. Yang ketiga ada mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Yang terakhir itu yang keempat, mendukung kebijakan routing atau routing policy, yaitu berdasarkan aturan bisnis bukan sekedar jarak. Nah, BGP ini ada dua, yaitu ABGP, yaitu external BGP antar AS yang berbeda. Yang kedua itu eBGP, yaitu internal BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan mengimplementasikan atau mengkonfigurasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke materi yang BGP. Nah, di sini topologi jaringannya sama seperti yang tadi, hanya saya menambahkan AS22 dan juga AS23 karena kita akan menghubungkan AS yang berbeda. Nah, langsung saja kita masukin IP address-nya terlebih dahulu. Untuk ke desktop, IP configuration 100.100.2. Oke, enter. Nah, kita ganti 55.0 titik 1. Oke,
Oke, kita close. Kita masuk ke page yang kedua, kita masukkan IP-nya 50.20.2, enter. Kebanyakan. Nah, sudah. Setelah itu kita ininya ganti juga, default gateway-nya tik 1. Nah, sudah. Oke, langsung aja kita ke pengkonfigurasinya. Kita masuk ke router yang pertama, CLI, tik 0, enable, konfigurasi terminal, interface GIG 0/1/0 ini ya teman-teman. Oke, nah shutdown. Lalu kita masukkan IP address 120 titik, ya ampun salah teman-teman, yang 100 titik 1.255.255.255.0, enter. Lalu interface GIG 0/1. Kita masuk no shutdown, kita aktifkan dulu. IP address 120.1.2, maaf teman-teman, 1.11.11.1 subnet max-nya jangan lupa 5.252. Oke, kita lanjut ke router yang kedua, CLI, no, enable, konfigurasi terminal, interface GIG 0/1 /0 ya teman-teman. Oke, no shutdown. Kita masukkan no shutdown. Kita masukkan IP address 120.120.1.255.255.255.0. Lalu kita masukkan interface GIG 0/1. Nah, kita no shutdown. Kita masukkan IP address 1.1.1.2.255.255.255.252. Nah, kita close, kita masuk lagi ke router yang pertama. Kita exit dulu. Nah, kita langsung aja router BGP. Nah, ini autonomous system number-nya. Di sini aku pakai yang 22. Nah, udah. Lalu neighbor 11.11.2. Lalu remote AS 23. Nah, yang 23 yang ini sebelah yang sebelah sini teman-teman. Oke, lalu network 11.11.11.0 max 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan network 100.100.100 max 255.255.0. Oke. Ada tipe ya teman-teman. Network 100.100.100 0 max 255.255.255.0. Ya ampun, kepencet. Bentar. Network 100.100.100.0 lalu max 255.255.255.0. Nah, sudah. Lalu kita close, kita masuk ke router yang kedua. Sebentar, exit. Nah, sama seperti yang tadi teman-teman. Router BGP 23. Lalu neighbor 11.11.11.1 remote AS 22. Nah, lalu network 11.11.11.0 max 255.255.255.0. Oke, lalu network 120.120.120.0 max
255 255.255.0. Ada tipe lagi. Network 1.20.0 255.255. Nah, sudah. Kita akan cek show IP route. Nah, sudah teman-teman. Di sini ada ini teman-teman. Nah, di sini untuk B itu adalah BGP, berarti sudah berhasil teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di situ saja pembahasan tentang BGP. Nah, terima kasih sudah menonton video saya yang dari awal itu tentang ada IGRP, OSPF, dan juga BGP. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.